Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Surya Tomola, Muhammad Irfani dan Zawil Kurami. Isu yang kami angkat adalah mulai tidak terurusnya situs-situs sejarah atau bukti sejarah di pesisir Aceh Barat. Jika dianalisis menggunakan SWOT, maka dapat dilihat bahwasanya Aceh Barat memiliki potensi sejarah dan bukti-bukti sejarah yang unik di mana ini bisa dijadikan untuk pariwisata. Namun, terdapat beberapa masalahan sehingga tidak bisa menarik wisatawan ke daerah ini karena daerahnya yang rawan akan bencana. Untuk bisa membantu pemerintah dalam melestarikan situs-situs sejarah ini, kami menawarkan program yakni pengembangan destinasi wisata yang kami beri nama Pusaka Laut. Pusaka Laut adalah sebuah konsep paket wisata yang dirancang untuk memberikan pengalaman liburan bahari yang komprehensif dan tak terlupakan. Dengan membeli satu tiket, wisatawan akan mendapatkan akses ke berbagai macam aktivitas dan fasilitas yang telah diatur. Dalam wisata Pusaka Laut ini akan ditawarkan berbagai kegiatan. Yang pertama ada menjelajahi situs-situs sejarah, menjelajahi wisata kuliner, belajar kebudayaan dan kesenian serta festival dan pentas seni. Untuk menarik wisatawan, kita harus melakukan promosi dengan cara-cara yang menarik. Yang pertama itu dengan promosi di media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kerjasama dengan influencer. Di sini kita bisa mengundang influencer dan mengajak mereka untuk menghabiskan waktu di program Pusaka Laut kita. Selanjutnya, kerjasama dengan jurnalis dan penyediaan promosi yang menarik, yaitu penyediaan promo, tiket wisata, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya, dalam pengembangan destinasi wisata, ini terdapat beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu ada pengembangan destinasi wisata. Di sini, pemerintah bisa melakukan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola destinasi wisata mereka. Selanjutnya itu pembuatan jalur wisata sejarah. Di sini maksudnya adalah menghadirkan kembali cerita sejarah melalui monumen, museum atau rute wisata. Di sini yang dimaksud adalah pelestarian situs-situs sejarah dan budaya-budaya. Yang ketiga itu ada pengembangan produk oleh-oleh khas. Nah, dalam hal ini, penduduk lokal bisa membuat kerajinan-kerajinan tangan yang kreatif yang bisa dibawa pulang oleh para wisatawan. Dan yang terakhir ada pelaksanaan festival budaya, yaitu bagaimana cara kita memperkenalkan budaya kita kepada orang lain. Dalam pembahasan ini kita akan membahas bagaimana integrate coastal zone management sebagai komponen pengembangan wisata pesisir Pusaka Laut. Nah, yang pertama kita harus mengenal dulu apa sih ICZM? ICZM atau dalam bahasa Indonesianya itu pengelolaan zona pesisir terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan berpihak terkait dalam upaya mencapai keseimbangan antara berbagai aspek seperti aspek ekonomi, perlindungan, dan kesejahteraan sosial. Kami memilih Integrated Coastal Zone Management sebagai konsep pengembangan wisata pesisir karena hal ini terkait dengan lingkungan pesisir, lalu perkembangan perkelan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mengelola atau menimba berbagai aspek seperti risiko bencana. Ini harus dikembangkan dengan baik agar pengembangan wisata pesisir ini bisa dilakukan dengan baik. Integrated Coastal Zone Management menekankan berbagai pihak terkait dalam upaya mencapai keseimbangan dalam suatu pengembangan. Nah, di sini kita lihat bahwasannya ada beberapa pihak terkait, yaitu yang pertama ada pemerintah. Nah, perlu bekerjasama untuk bisa mengembangkan destinasi wisata. Pemerintah bisa terlibat dengan membuat berbagai kebijakan untuk melindungi situs sejarah. Selanjutnya ada peran swasta bisa menjadi lebih kreatif dalam mengembangkan usahanya agar bisa menarik wisata. Selanjutnya ada akademis. Nah, akademis di sini membantu dalam dan penyediaan tenaga ahli dalam pengembangan desa wisata. Dan terakhir ada kelompok adat lokal. Kelompok adat lokal ini mengacu kepada aktif masyarakat lokal untuk bisa mengembangkan berbagai aspek di daerah mereka. Misalnya ada kelompok-kelompok adat dan adanya kelompok-kelompok ekonomi untuk pembuatan oleh-oleh.
Dan perencanaan strategis juga diperlukan dalam mengadopsi SDM untuk pengembangan wisata pesisir. Yang pertama itu harus bisa menganalisis lingkungan dan pengelolaan lingkungan pesisir berkelanjutan. Selanjutnya ada pelestarian budaya dan sejarah. Yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat, strategi pemasaran dan promosi. Dan keempat, kerjasama dengan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir ada sistem evaluasi dan pemantauan yang efektif. Rencana itu cukup bagus ya, kalau dibandingkan antara sejarah dengan sumber daya ekonomi. Kita bisa melihat misalnya negara Vietnam. Vietnam itu sumber daya alamnya nggak ada apa-apa. Mereka tidak punya minyak. Tapi sejarah Vietnam itu cukup menyakitkan bagi mereka. Tapi mereka bisa jual sejarah mereka menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan uang ke Vietnam. Jadi setiap tempat bersejarah ditata kembali oleh pemerintah mereka, kemudian mereka mempromosikan, kemudian penduduk setempat juga dilibatkan ya, untuk untuk mendukung objek sejarah yang ada di situ. Kemudian mereka bisa jualan, kemudian travel juga bisa hidup seperti itu. Nah, saya pikir dengan melibatkan masyarakat, maka pemberdayaan ekonomi masyarakat itu di Aceh Barat itu akan terkoordinasikan, dan mudah-mudahan masyarakat Aceh Barat itu bisa meningkat taraf kehidupannya dengan memanfaatkan beberapa objek sejarah yang ada di posisi. Pengembangan wisata pesisir berbasis SDM ini memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Namun keberhasilannya membutuhkan perencanaan yang matang, kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan dan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dengan adanya pengembangan destinasi wisata ini diharapkan untuk membantu pelestarian berbagai bukti-bukti sejarah serta membantu perekonomian masyarakat lokal. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.